Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahim Suryo dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau IPIKOM, ingin membawakan sebuah tema yaitu teori agenda setting. Kemudian, apa latar belakang teori? Apa yang disampaikan media massa tentunya berpedoman pada kaidah jurnalistik yang berlaku. Terlebih lagi media memiliki para wartawan yang meliputi dan memberitakan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme mereka. Media bukan mempengaruhi pikiran masyarakat dengan memberitahu apa yang mereka pikirkan dan apa saja ide atau nilai yang mereka miliki. Namun memberitahu hal dan isu apa yang harus dipikirkan. Masyarakat luas cenderung menilai bahwa apa-apa yang disampaikan melalui media massa adalah hal yang memang layak untuk dijadikan isu bersama dan menjadi cukup ranah publik. Dengan begitu, masyarakat pun menilai apa yang dianggap penting oleh media adalah hal yang penting juga dan memang harus dipikirkan atau minimal mempengaruhi persepsi mereka terhadap hal tersebut. Kemudian, apa sejarah teori? Menurut Khairul Muslimin dalam buku Ajar Komunikasi Politik 2020, teori agenda setting diperkenalkan oleh Maxwell MC Combs dan Donald L. Shaw pada 1968 dalam penelitian tentang kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat. Penelitian tersebut berhasil menemukan hubungan antara penekanan berita dengan bagaimana berita tersebut dinilai tingkatannya oleh pemilih. Hasil penelitian ini kemudian menjadi hipotesis teori agenda setting dan menjadi awal mula kelahiran teori ini. Agenda setting adalah menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Dan melalui agenda setting kita tahu bagaimana media memilih sebuah isu yang dianggap penting. Kemudian, apa asumsi teori dari agenda setting? Asumsi teori agenda setting adalah jika media memberi ketekanan pada sebuah peristiwa, media tersebut akan memengaruhi khalayak agar menganggap peristiwa itu sebagai hal yang penting. Ada dua asumsi mendasar dari teori agenda setting, yakni yang pertama, pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan, melainkan mereka menyaring dan membentuk sebuah isu. Dan yang kedua, media massa menyediakan sejumlah isu dan memberi penekanan lebih pada beberapa isu, yang selanjutnya memberi kesepakatan kepada publik untuk menentukan isu mana yang dirasa lebih penting dibanding isu lainnya. Kemudian, apa inti teori dari agenda setting? Pada intinya, teori penentuan atau pengaturan agenda secara teoritis menyebutkan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik terhadap sebuah isu serta membuatnya menjadi penting. Teori ini juga populer menjadi landasan untuk membantu menjelaskan fenomena sosial di era pada saat media mainstream berpengaruh signifikan dalam membentuk persepsi publik. Jika menelusuri lebih jauh akar konsepsinya dari perspektif Marxisme, terutama mengenai bagaimana institusi sosial seperti media menjadi alat untuk mengontrol ideologi. Hingga saat ini pun berbagai studi menggunakan landasan teori ini untuk mengungkapkan fenomena terbentuknya opini masyarakat. Kemudian, apa kritik teori agenda setting? Teori pengaturan agenda yang dikemukakan oleh MC Combs dan Shaw mengacu pada bagaimana media menyoroti berbagai isu yang muncul di masyarakat. Sehingga hal ini membuat publik berpikir bahwa isu-isu itu lebih penting daripada yang lain. Hal ini terjadi karena media melakukan teknik framing dan priming isu-isu ini. Pada akhirnya, menciptakan kesadaran publik tentang isu-isu penting ini dengan mengabaikan isu-isu lain yang sama pentingnya. Terlepas dari asumsi bahwa media memberi tahu publik yang benar atau yang salah. Akan tetapi media tidak
memiliki kendali atas pola pikir individu. Pada akhirnya pun media menjadi tidak mencerminkan kenyataan sebagian besar masalah yang diangkat ke domain publik. Kemudian pendapat dari saya, dengan begitu dapat dilihat bahwa teori agenda setting memiliki keunikan yang mendukung dua asumsi dasar yang menarik, yaitu pertama, teori ini menyatakan dengan jelas bahwa media massa memiliki kekuatan dalam mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat. Kemudian yang kedua, teori ini juga mendukung hipotesis bahwa bagaimana semuanya kembali lagi kepada individu, di mana mereka memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka terima. Ya, sederhananya, apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Mungkin pembahasan singkat ini dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.